Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Alfa, Mbak Sira. Ya, selamat sore. Pak Abdul, kita tahu ini pemerintahan Afghanistan diambil alih secara damai oleh Taliban dan berlangsung sangat cepat. Ini analisanya seperti apa? Tidak ada perlawanan dari pemerintah Afghanistan sehingga kemudian bisa diambil alih oleh Taliban. Baik, secara cepat ini karena konsekuensi dari perjanjian Doha ya antara Amerika Serikat dengan pimpinan Ashraf Ghani dan dari Taliban itu sendiri. Doha Februari 2020 bahwa Amerika itu harus meninggalkan Taliban dalam tempo sesingkat-singkatnya dengan beberapa syarat, di antaranya itu Taliban tidak boleh mengikut sertakan kelompok gerilyawan ekstremis ya semacam apa itu Al-Qaeda ya, Jihad Islami dan yang lainnya begitu. Nah, maka kalau memang seperti itu Amerika akan memberikan hak kepada masyarakat Afghanistan untuk ya menjadi apa itu negara berdaulat, tidak lagi ada kaki tangan Amerika. Dan ternyata kelompok Ashraf Ghani pun sama, tidak bisa menahan laju patriotisme masyarakat Taliban begitu ya. Dan memang Taliban itu like and dislike gitu, suka atau tidak suka, dia dicintai oleh masyarakat Afghanistan. Walaupun kita lihat di beberapa media massa masyarakat Afghanistan lari ya, kemudian mereka menuju ke lapangan terbang dan lain sebagainya, itu hanya terjadi di ibu kota. Tetapi di 33 provinsi yang lain itu masyarakat Taliban ya, milisi Taliban itu mereka diterima oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat begitu. Baik. Jadi di satu sisi ini menurut saya kemenangan ya bagi Taliban, juga mungkin kedaulatan Afghanistan. Tapi di sisi yang lain, Mas Alfat, Mbak Sira, meninggalkan PR besar, yaitu apa? Konservatisme dan ekstremisme Islam. Karena kita tahu bahwasannya kelompok Taliban ini didesain ya awal perseteruan antara Amerika dengan Soviet, dengan Moskow begitu, agak sulit Washington untuk head to head dengan Uni Soviet, akhirnya menggunakan milisi, para santri yang di surau, yang di sekolah, yang di universitas untuk membela tanah airnya melawan Soviet ya, melalui kaki tangan tentunya negara-negara Teluk begitu. Dan akhirnya mereka bersatu seperti peta lah ya, bisa mengusir Soviet. Begitu Mas Alfat. Pak Mutali, kan ada yang mengatakan bahwa jatuhnya Kabul ke tangan. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Taliban ini tidak terlepas dari hengkangnya pasukan asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Artinya kenapa Amerika Serikat melunak? Baik. Saya kira Amerika bukan hanya di Afghanistan ya, di Irak tahun 2003 datang ke Irak itu atas dasar bahwasannya Saddam Hussein itu punya zat kimia. Ternyata tidak. Ternyata selama dari 2003 Amerika banyak mendapatkan apa itu pasokan minyak. Kalau kita membaca buku Francis Fukuyama, Mbak Sira, Mas Alfat, negara kuat adalah negara yang punya cadangan minyak. Begitu. Nah, sebetulnya Amerika karena ada minyak di Irak. Begitupun sama dengan kasus Afghanistan, semakin menipis ya cadangan minyaknya, kemudian tambangnya. Jadi nyaris tidak ada makan siang gratis lah. Mereka apa itu duduk kemudian membela pemerintahan Ashraf Ghani. Ketika semuanya menipis, ketika semuanya kering, ya maka tidak ada alasan untuk mereka tetap stay di mana, di Afghanistan begitu. Ini hitung-hitungan Joe Biden ini saya kira sangat konkret, sangat profesional begitu Mas Alfat. Iya, dengan hengkangnya Amerika Serikat yang selama ini membantu perkembangan di Afghanistan, akan kemana pemerintahan yang berada di tangan Taliban ini akan menggantungkan hidupnya ke depan begitu untuk mengembangkan negaranya di masa pemerintahan yang baru ini? Yang pertama, sebelum membangun pemerintahan, mungkin yang harus dipikirkan ya oleh para mullah pimpinan Taliban, mereka mesti duduk bersama ya dengan seluruh stakeholder, dengan seluruh masyarakat, dengan seluruh tokoh. Karena Afghanistan bukan hanya Taliban. Afghanistan juga ada kekuatan-kekuatan Islam lain, ya bahkan kekuatan sekuler pun ada walaupun sangat kecil begitu. Saya kira itu mesti diajak bicara kasusnya agar tidak seperti Mursi di Mesir, begitu ya.
Jadi ini yang pertama, duduk bersama, buat platform yang jelas. Untuk apa Taliban menguasai kekuasaan. Tapi kalau sekedar kasusnya seperti tahun 1996, ya, Taliban menguasai Afghanistan yang pertama kali, kemudian setelah itu bisa dihengkangkan dari kancah politik Afghanistan oleh Amerika, saya kira maka Taliban hanya mengulangi lubang yang sama. Jadi mesti duduk dengan seluruh pihak. Nah setelah itu kira-kira untuk membangun negara, sekarang ada COVID, kira-kira langkah besar apa ini? Cadangan minyak walaupun tidak begitu banyak tapi bisa dimanfaatkan, ya. Kemudian tambang pun masih bisa dimanfaatkan. Ada nikel dan lain sebagainya. Saya kira ini mesti dipahami secara bersama, ya, menjadi sumber resources yang luar biasa untuk Afghanistan. Duduk bersama, kemudian berbicara dari hati ke hati. Bagaimanapun Ashraf Ghani, walaupun dia sudah hengkang dari Afghanistan, menyisakan kekuatan politik. Seperti halnya Abdullah Mansur di Yaman, walaupun